Salah satu isu nasional yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari pemerintah adalah stunting. Stunting atau gizi kronis, yaitu suatu kondisi di mana anak mengalami keterlambatan pertumbuhan karena asupan gizi yang tidak bagus. Dalam diri kita, sekurang-kurangnya ada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang semuanya membutuhkan asupan gizi yang cukup, gizi yang baik. Pertumbuhan jasmani membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi. Ketika anak asupan gizinya tidak cukup, maka pertumbuhannya mengalami keterlambatan. Berat badannya tidak bertambah, bahkan lebih buruk lagi, berat badannya justru menurun. Demikian juga rohani kita. Rohani kita juga butuh asupan gizi yang cukup. Salah satu asupan gizi rohani kita adalah melalui membaca atau mendengarkan firman. Kalau asupan gizi rohani kita kurang, pertumbuhan rohani kita juga mengalami keterlambatan. Pertumbuhan rohani kita akan melambat, tidak sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Dalam bacaan hari ini, Yesus menjelaskan makna perumpamaan tentang benih dan penabur itu. Benih itu adalah firman Tuhan sendiri. Tetapi tidak cukup hanya seberapa sering kita mendengarkan atau membaca firman-Nya, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesiapan hati kita. Setiap benih yang ditabur jatuh di tanah yang seperti apa? Tanah itulah menggambarkan hati kita. Apakah hati kita seperti jalanan, sehingga ketika benih ditabur, benih dipatok burung, ayam, habis, tidak jadi tumbuh? Atau hati kita seperti tanah yang berbatu, tidak berair, sehingga begitu ditabur benih, tumbuh sebentar, tidak mengakar, mati lagi? Atau hati kita seperti benih jatuh di semak belukar, tanahnya mungkin lumayan bagus, tetapi karena di situ juga tumbuh semak belukar, semak berduri, benih itu tumbuh akhirnya tidak menghasilkan buah dan mati. Dan benih yang jatuh di tanah subur adalah hati yang baik, akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Kata kuncinya adalah menghasilkan buah atau buah. Baik sekali kalau kita pernah selesai membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagus sekali ketika kita menghafal betul ayat-ayat dalam Alkitab. Bagus sekali kalau kita punya ayat-ayat emas bagi kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah semua itu sudah menghasilkan buah atau belum? Buahnya apa? Kalau kita melihat dari Alkitab, buah-buah roh misalnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari 9 buah roh tersebut, berapa buah yang sudah kita hasilkan, dan seberapa banyak kita menghasilkan buah-buah itu? Maka bagus sekali kalau kita sebagai pengikut Kristus senantiasa memberi asupan gizi rohani yang baik dengan melalui setia membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi lebih dari itu, kita juga berusaha mengerti makna apa yang disabdakan Tuhan, dan dengan kesetiaan juga kita perlahan juga berusaha melaksanakan di dalam hidup kita. Jadi sebagai seorang Kristiani yang baik, kita senantiasa harus selalu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk apa? Pagi-pagi ke sawah? Apakah sekedar untuk mencari gabah? Apakah hidup kita sudah berubah? Dan apakah hidup kita sudah berbuah? Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.